wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Safinatul Yustika Sari. Saya di sini akan memandu kalian untuk pengecekan tugas selama 3 hari ke belakang. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah Tidak ada sehat. apanya? Tidak ada apanya? Ada kendala. Tidak ada apanya? Tidak ada kendala. Tidak ada yang sakit? Udah pada sarapan belum? Udah. Belum. Lauknya apa kalau udah sarapan? Lauknya apa kalau udah sarapan? Tidak ada. Rapi. Roti. Sebelumnya di sini udah pada mengerjakan tugas apa belum? Sudah. Semuanya sudah. Semangat, kita yel-yel dulu ya. MTS Muda. Jaya. MTS Muda. Bukan yang lain. banyak. Apa fisik kita? Akhlak mulia. Prestasi budaya lingkungan. Ayo Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk saya minta laporan dari para pendamping dari kelompok 13. kelompok saya. Dari kelompok 13, pendampingnya Mbak Marsha. Nama-nama anggotanya Indah Putri Cahyani, Karina Edelweiss, Jihan Arsita Anggraini, Farah Wahida, dan Fitri Wulandari. Silahkan Mbak Marsha untuk laporan tugas selama 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nur Habsari. Saya dari pendamping kelompok 13. Untuk yang pertama, De Indah Putri Cahyani, tugas 1 sampai 7 kerjakan semua. Yang kedua, Dek Karina Edelweiss, tugas 1 sampai 7. Sebentar. Pelan-pelan. Julangi dari awal. Yang pertama, Dek Indah Putri Cahyani, tugas 1 sampai 7 sudah dikerjakan. Oke. Yang kedua, Dek Karina Edelweiss, tugas 1 sampai 7 sudah dikerjakan semua. Lanjut. Yang ketiga, Dek Farah, tugas 1, 2, 3 sudah, tugas 4 belum, tugas 5, 6, 7 sudah.
Yang belum berarti berapa? Tugas 4. Dek Farah ada nggak ini? Enten Bu, kula. Tugas 4 belum? Anu mboten saged daftar teng IPM. Kenapa nggak bisa? Juga mboten saged mboten saged login. Mboten saged login. Oh iya, oke. Lanjut Mbak Marsha. Yang keempat, Dek Fitri Wulandari. Tugas 1 sampai 7 sudah dikerjakan semua. Sip, lanjut. Yang kelima, Dek Jihan Arsita Anggraini. Tugas 1 sudah, tugas 2 sudah, tugas 3 sudah, tugas 4 belum, tugas 5 sudah, tugas 6 sudah, tugas 7 sudah. Untuk Mbak Jihan ada nggak ini? Gabung kemit apa enggak? Ada. Kenapa enggak mengerjakan tugas 4? Enggak bisa Belum login lah. juga? Nggak bisa login. Kenapa, Dek? Tidak bisa login. Yang tidak bisa login silahkan hubungi Pak Asfat ya. Yeah. Terus tugas 7 belum? Halo? Tadi Jihan yang belum tugasnya apa aja ya, Marsha? Tugas 4 aja. Tugas 4 saja, oke. Lanjut kelompok 12, Ipmawati Happy, silahkan. Perkenalkan, nama saya Happy Putri Ayu Hapsari, pendamping kelompok 12. Untuk laporannya, Fatikah Nabila Azahra yang kurang tugasnya mengumpulkan hasil resum materi 8 sama tugas materi 7, membuat poster cita-cita. Ini ngomong apa ya? Coba ulangi yang tadi, Fatikah Nabila Azahra. Yang belum mengumpulkan hasil resum materi 8 dan tugas 7 membuat poster cita-cita. Atas nama Fatikah Nabila Azahra, apakah ada di Google Meet ini? Ada, Mbak. Kenapa nggak mengerjakan tugas 8 dan 7, Dek? Atau belum selesai? Belum selesai, Mbak. Ada kesulitan? Ada kesulitan, Dek? Halo? Dek Fatika. Belum selesai. Belum selesai, segera diselesaikan ya. Ya. Hari ini terakhir. Terakhir hari ini sampai jam 12 siang ya, dikumpulkan ke pendamping. Lanjut, Happy. Imro'atul Latifah sudah mengerjakan semua tugas. Ya, alhamdulillah. Ragil Maulana sudah mengerjakan semua tugas. Lanjut. Rania Ashifaul tidak mengumpulkan
menyimpulkan kultum hari pertama, materi 1, materi 2, materi 3, 4, 5, tugas 4 dan 5. Menyimpulkan kultum hari ketiga, hasil langsung materi 6, 7, 8, dan tugas 7, 8. Tania Asyifaul Husna. Apa enggak kemit? Mantap. Halo? Buka mikrofonnya. Enggak ada. Enggak ada, Heb. Enggak gabung. Happy. Bentar. Kemarin katanya gabung sama temennya. Sekarang gabung enggak? Belum ada. Ya udah lanjut teh. Yang terakhir, Adienar Syahadatain yang belum mengerjakan tugas 7, membuat poster cita-cita. Adienar, silakan kenapa belum mengerjakan atau belum selesai? Bu anu Bu. Bu anu Bu, aku jenenge Bu, aku reso promosi Bu. Promosi MTS dulu kok. Enggak bisa apa? Oh, ya iku. Adienar mana? Iya, Kak. Kenapa belum selesai apa enggak mau mengerjakan tugas ini? Belum selesai. Segera diselesaikan ya terakhir. Iya. Oke. Lanjut kelompok 11, Mbak Stefani. Silahkan laporannya. Perkenalkan, nama saya Stefani Laila Fatin, pendamping kelompok 11. Yang pertama, Meisila Eka yang belum mengerjakan hasil resum materi 2, hasil resum materi 7, sama materi 8. Untuk Mbak Meisela, kenapa belum mengerjakan apa belum selesai ini? Halo Mbak Meisela. Stefani. Oke, Mbak. Meisela gabung nggak ke Google Meet sekarang? Bentar, Mbak. Yang tidak gabung tolong dicatat ya, para pendamping. Ayo lanjut. Buatan gabung, Mbak. Buatan gabung, oke. Lanjut aja. Yang kedua, Friselia Zaneta Huwaida. Semuanya sudah, Mbak. Ya lanjut. Triani, yang kurang hasil resum materi 1, hasil resum materi 2, hasil resum materi 4, hasil resum materi 6, 7, 8. Halo Mbak Triani. Gabung nggak Mbak Triani? Halo. Gabung. Kenapa nggak mengerjakan apa belum selesai ini? Nanti tugasnya kalau numpuk berat loh. Belum selesai, Kak. Segera diselesaikan ya. Ditunggu pendamping nanti sampai jam 12 siang. Ya, Lanjut Mbak Stefani. Kanaya Nabila Hairani, yang kurang hasil resum kultum, hasil resum materi 1, hasil resum materi 2, hasil resum materi 3, hasil resum materi 4, hasil resum materi 5, tugas membuat video. Mbak Kanaya.
Ikut gabung nggak ini ke Google Meet? Halo, Mbak, tak cari. gabung nggak Stefani? Halo? Buatan, Mbak. Ya udah lanjut aja. Nafisyah. Yang Nafisyah semuanya sudah, Mbak. Sip, oke. Lanjut kelompok 10, Mbak Nikwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Yolinda Putri dari pendamping kelompok 10. Yang belum Gesya Efrisma kuliah yang belum dikerjakan resu materi 4, 5 dan tugas materi 8 membuat poster. Untuk Mbak Gesya, kenapa nggak mengerjakan apa belum selesai? Belum selesai. Segera diselesaikan ya, dan dikumpulkan ke pendamping. Ya. Lanjut Mbak Nikwita. Aduh, Mbak Nikwita. Iya, Safina Faizatul Husna membuat yang kurang, membuat poster, video promosi, meringkas materi 5. Mbak Safina, Nggih. kenapa belum mengerjakan? Apa belum selesai? Belum selesai. Silahkan on cam ya. Oke. Belum selesai? Segera diselesaikan ya. Lanjut Mbak Nikwita. Shirley Ramadhani Putri, resum materi 678, Golden Habits, harapan yang 10 tahun ke depan sama tugas membuat poster. Mbak Shirley, gabung. Kenapa Mbak nggak mengerjakan? Gabung nggak Mbak Nikwita ini? Gabung. Mana? Buka mikrofonnya. Halo Mbak Shirley. Mana Mbak Nikwita nggak ada? Ada. Belum selesai, Kak. Belum selesai? Kenapa kok belum selesai? Apakah ada kesulitan? Iya, sama ngajarin adik itu. Apa-apa coba ulang, coba ulang. Kalau ada kesulitan tanya ke pendamping ya. Mbak Nikwita siap membantu. Oke, lanjut aja Mbak Nikwita. Jihan Rofi Maisaro, resum materi 678, Golden Habits, tugas materi 7, harapan 10 tahun ke depan. Oke, untuk Mbak Jihan. Ya, Belum selesai apa belum mengerjakan? belum selesai. Belum selesai. Ada kesulitan? Halo, ada kesulitankah? Sinyalnya hilang ini kayaknya. Ya udah lanjut Mbak Putri. Halo Mbak Nikwita, lanjut. Iya. Sudah selesai. Sudah? Sudah. Oke, kelompok selanjutnya Mbak Anissa, silahkan kelompok 9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Soleha dari pendamping kelompok 9. Untuk nama-nama pesertanya, 1. Jihan Ananda Putri. Tugas 1 sampai 7 sudah. Kekurangan meringkas materi 1 dan 2 hari Senin. Ya, kenapa nggak meringkas Mbak Jihan Ananda Putri? Belum selesai. Apa nggak ikut Google Meet? Ikut. Tapi kenapa nggak meringkas? Segera ya. Ya. Oke, lanjut. Mbak Nisa. 2. Chandra Dwita Sulamto. Hanya mengerjakan tugas hari Senin dan kemarin membuat poster cita-cita. Yang lain belum. Halo Mbak Chandra, ikut Google Meet? Ikut nggak nih? Kenapa nggak mengerjakan? Ini banyak sekali loh tugasmu yang belum. Dari rampung, Mbak. Apa? Belum selesai. Belum selesai, segera ya. Nanti kalau menumpuk-numpuk lebih nggak selesai lagi. Nggih. Lanjut. 3. Melina R. Sudah mengerjakan semua tugas. Kekurangan hasil resume materi 2. Oke, kenapa? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Nggak ada kesulitan? Segera ya. Ya. Ayo lanjut. 4. Tia Dwi Septiana. Hanya mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4. Kekurangan hasil resume materi 4 dan 8. Mbak Tia, kenapa? Ada kesulitan? Enggak. Kenapa kok belum selesai? Enggak kenapa-napa. Ditinggal rebahan? Apa perlu diajari Mbak Nisa? Enggak. Enggak. Segera ya, Dek. Oke. Lanjut. 5. Dia Ayu Wulan. Belum menyetor tugas dari hari pertama sampai kemarin. Hanya mengumpulkan kesimpulan kultum. Oke, Mbak Diah Ayu Lansari ini terlalu rajin sampai tidak mengerjakan tugas. Ikut Google Meet enggak? Boten ngertos. Piye pendamping boten ngertos itu? Dicek. Nggak ada loh. Enggak ada. Japri ya. Setiap hari dah tak japri. Telepon. Nek perlu diparani ning omahe. Nggak tahu rumahnya. Cari lah. Lanjut kelompok 8. Mbak Hania, silahkan laporannya. Perkenalkan, saya Hania Putri Pramutia, pendamping kelompok 8. Pertama, Zahra Hanifah Kintan Pramadani hanya mengerjakan tugas pertama dan mengirim resume materi 1. Yang lainnya belum termasuk mengumpulkan video kultum. Untuk Mbak Zahra, ikut Google Meet enggak ini? Zahra sakit, Mbak. Oh, sakit. Sakit apa? Sakit hati apa sakit? Sakit gigi. Ya udah lanjut aja, lanjut. Zahra Alsa. Lanjut. Naila Vivit Rahmania sudah mengirim semua kultum, resume materi. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, Vanessa Zahra Safitri sudah ngirim resume materi 1, resume materi 2, penugasan hari pertama.
penugasan apa yang belum ya? Penugasan sama resum materi keempat sama resum materi ke-8. Yang belum? Yang belum resum kultum hari pertama, resum kultum hari kedua, resum materi ketiga, resum materi kelima, tugasnya belum, membuat akun MyIPM, habis itu resum materi ke-6, resum materi ke-7, sama resum kultum, habis itu harapan 10 tahun ke depan, sama tema posternya belum. Ya, untuk Mbak Vanessa, kenapa itu belum? Belum selesai. Belum selesai. Ngapain aja kok belum selesai? Segera diselesaikan ya. Lanjut Mbak Hania. Untuk yang keempat, Septia Putri, yang belum resum materi pertama, resum materi kedua, resum materi keempat, resum materi kelima, habis itu membuat akun MyIPM, itu resum materi ke-8, resum materi ke-7, serta Golden Habits, tulis harapan 10 tahun ke depan, sama membuat poster. Ya, Mbak Septia, kenapa belum selesai? Apa gimana? Ada kesulitan? Segera ya, ditunggu sampai nanti siang. Lanjut Mbak Hania. Untuk yang kelima, Anggita Nadifa, resum materi pertama, resum materi kedua, resum materi ketiga, resum materi keempat, resum materi kelima, akun IPM, izin. Habis itu resum materi sama Golden Habits sama poster. Ya, untuk Mbak Anggita, kenapa? Ada kesulitan atau nggak mau mengerjakan ini? Kayaknya Nggak ikut Google Meet ya? nggak bisa bikin akun Google. Hubungi Pak Asfat. Yang nggak bisa hubungi Pak Asfat. Bisa dibikinin Bu Maya, tapi tetap nggak bisa. Gimana coba ulangi? Bikinin Bu Maya, tapi katanya udah tetap nggak bisa. Ya udah, terima kasih. Lanjut kelompok laki-laki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Faiz Mustafa dari kelompok 7. Nama peserta Harnet Viananta. Menyimpulkan sudah hasil resum materi 1 sampai materi 7 sudah. Kekurangan hasil resum materi 8 dan tugas 5, tugas 2, 5, dan 6. Ya, untuk Mas Hamed, kenapa? Belum selesai. Apa? Belum selesai. Belum selesai, segera ya. Jangan ngegame terus. Ayo lanjut. Mas Wildan lanjut. Nomor 2, Raihan Nur Fadila. Tidak pernah menyimpulkan hasil resum materi 1 sampai materi 8. Tugas Wah. banyak sekali, ini tidak mengikuti Meet. Wah, keren. Hari ini ikut nggak? Hari ini ikut Meet? Enggak. Sudah saya japri tapi cuma dibaca. Wah, keren nih anaknya. Teladan.
Jangan ditiru tapi. Ayo lanjut aja kalau gitu. Nomor 3, Kevin Rifta Nasir. Sudah resum materi 1 sampai materi 4. Hasil resum materi 5 belum. Materi sudah itu saja. Sama tugasnya. Tugasnya 2, 4, 5, 7. Iya, kenapa Mas Kevin? Ada kesulitan? Ada. Ada? Apa enggak ada? Belum selesai, Bu. Belum selesai, segera ya. Ya. Jangan ditunda-tunda. Mempengaruhi kelulusan nanti. Enggak naik kelas. Lanjut. Selanjutnya Haikal Alex Bayu. Ini kekurangannya belum menyimpulkan hasil resum materi 3, materi 4, materi 5, hasil resum materi 6. Ya, Mas Haikal Alex, kenapa? Kalau boleh tahu? Barang selesai, Bu. Coba kameranya di-on kan? Gak boleh. Ayo, kenapa kok dimatikan lagi? Ayo on cam. Mas Haikal, on cam. Ya, kenapa belum selesai? Kerjaannya ngapain aja di rumah? Ngegame. Mas Haikal, Dalam. kenapa nggak dikerjakan? Kenapa belum selesai? Belum selesai. Ada kesulitan? Ada. Apa? Halo? Apa kesulitannya? Beritahu pendamping. Lanjut. Mas Wildan lanjut. Nomor 5, Ade Rizky. Baru mengumpulkan video kultum. Yang lainnya belum. Sama tugasnya. Ade, ada nggak di sini? Ikut nggak Google Meet? Nggak ada. Google-nya ada. error, Bu. Ada nggak? Nggak ada. Katanya Google-nya itu error mau daftar. Google-nya error. Sudah didaftarkan Bu Maya. Tinggal masuk. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ade dan Anggita suruh hubungi Bu Maya. Ya. Lanjut kelompok 6. Yang mewakili Mbak Rada, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rada Fitri Hasanah. Untuk yang pertama, pengumpulan video kultum. Desyan Putra Kusuma sudah mengumpulkan. Yang kedua, Dek Khairuddin Zayed sudah mengumpulkan. Yang ketiga, Muhammad Fahri Ar-Rahman tidak mengumpulkan video kultum. Yang keempat, Dian Biasa Putra tidak mengumpulkan video kultum. Yang kelima, Muhammad Galang tidak mengumpulkan kultum. Yang selanjutnya, resume materi 1 dan 2, Desyan Putra Kusuma mengumpulkan. Yang kedua, Dek Khairuddin, resume materi 1 dan 2 mengumpulkan. Yang ketiga, Dek Fahri Ar-Rahman, resume materi 1 dan 2 tidak mengumpulkan. Dian Biasa Putra, resume materi 1 dan 2 tidak mengumpulkan. Muhammad Galang,
resume materi 1 dan 2 tidak mengumpulkan. Sudah, Selanjutnya, lanjut. resume materi 3 dan 3, 4, 5, Desyansyah Putra Kusuma tidak mengumpulkan. Khairuddin Zayed tidak mengumpulkan. Muhammad Fahri Ar-Rahman tidak mengumpulkan. Ian Dea Saputra tidak mengumpulkan. Muhammad Galang tidak mengumpulkan. Ya, Selanjutnya, ya lanjut. resume materi 6 sampai 8, Desyansyah Putra Kusuma tidak mengumpulkan. Khairuddin Zayed tidak mengumpulkan. Muhammad Fahri Ar-Rahman tidak mengumpulkan. Ian Dea Saputra tidak mengumpulkan. Muhammad Galang tidak mengumpulkan. Untuk tugas-tugasnya, tugas 1 sampai 5, Desyansyah Putra mengumpulkan. Yang tidak mengumpulkan, tugas 6. Tugas 7 mengumpulkan. Yang kedua, Khairuddin Zayed, tugas 1 mengumpulkan. Lanjut. Sinyal. Untuk nama-nama yang saya panggil, Desyansyah Putra Kusuma, Khairuddin Zayed, M. Fahri Ar-Rahman, Ian Dea Saputra, M. Galang Ramadhani Azizi. Silahkan untuk on kamera. Kak, Muhammad Fahri Ar-Rahman itu nggak punya HP. Siapa yang namanya siapa? Muhammad Fahri Ar-Rahman. Ini rumahnya di mana? Dekat sama panti apa enggak? Mana? Sama Fatika dekat enggak rumahnya? Saya temennya Bu, saya gabung sama Fatika. Oh, sip. Oke. Kenapa belum mengerjakan? Kelompok 6 banyak sekali yang belum mengerjakan. Sudah saya kasih tahu tapi nggak mau gabung sama teman yang dekat rumah. Oh, rumahnya mana? Belum gure. Mas Zayed? Ada nggak ikut? Silahkan. Kenapa belum mengerjakan tugas? Banyak sekali yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Ada kesulitan? Iya, Apa kesulitannya? banyak dan susah. Banyak dan susah itu tidak mendengarkan, tidak mencoba. Kalau ada kesusahan silahkan tanya ke pendampingnya ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 5, Mas Andrean, silahkan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping kelompok 5. Ariski Satya Pratama yang belum mengumpulkan resum materi 3 dan menyimpulkan video kultum hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Selanjutnya Ridho Firmansyah belum mengumpulkan sama sekali. Selanjutnya Muhammad Iqbal yang belum menyimpulkan video hari 1 sampai 4. Selanjutnya Muhammad Enggar Wirianto hanya mengumpulkan resum materi 2 dan video kultum. Selanjutnya Wahyu Nuridwan belum mengumpulkan.
Sampun. Untuk Mas Rido Firmansyah, kenapa tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Sakit, Bu? Sakit, masa sakit setiap hari, masa sakit? Enggak, Bu. Sakitnya baru kemarin, Bu. Masa sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Wong sik iso dolanan game lho iki. Nah, itu. Kakinya Bu yang sakit, Bu. Coba on cam, coba on cam. Kameranya di-on kan. Sakit apa sih? Kok lama banget? Kakinya Bu baru kemarin. Nggak perlu anak rawang, Bu. Sakitnya aja baru kemarin. Dari hari pertama ngapain aja, Mas? Rebahan. Coba kameranya di-on kan. Mas Rido. Jangan-jangan rebahan ini. Jangan-jangan rebahan ini. Oke, untuk kelompok 5 yang belum Oke, untuk kelompok 5 yang belum mengerjakan tugas atau yang belum mengerjakan tugas sama sekali atau yang belum selesai, segera diselesaikan ya. Ditunggu pendamping sampai nanti siang jam 12. Lanjut kelompok 4, Mas Alfa. Laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Al-Farizi dari pendamping kelompok 4. Mas Arfigo Brilian Rahmadita, kurang poster cita-cita. Terus Habib Ahsan Mustaqim hanya mengumpulkan video kultum dan promosi. Yang ketiga, Aditya Maulana Yusuf tidak mengumpulkan sama sekali. Apel Cisco Gading Ari Saputra tidak mengumpulkan sama sekali. Sudah? Sudah. Untuk Mas Arfigo Brilian Rahmadita, kenapa ini? Ini adiknya Masih mengerjakan, Mbak. Ini adiknya Mas Andrean kan? Nggih, Mbak. Kenapa kalau ada kesulitan nggak tanya ke Masnya? Belum selesai, Mbak. Belum selesai, suruh menyelesaikan Masmu. Lah tugasnya adik maksudnya ya aku. Kan dibantu gak apa-apa adik dewe Kak. Nggih. Oke, untuk kelompok 4 yang belum selesai segera ya. Segera dikumpulkan ke pendamping. Selanjutnya kelompok 3, Mas Bintang. On cam. Gak iso on cam, gak iso on cam. Salah wajib. Gak oleh. On cam. Pendamping memberi contoh yang baik. On cam. Astagfirullah. On cam Ini sawah aja nih. Wes, Mbak. Ayo silahkan laporan. Laporan iki pun ngumpul nih sedanten kirang 1 orang. Pakai bahasa yang sopan. Lah bahasa ini pun kromo. Bahasa Indonesia. Semua sudah mengumpulkan tugas kecuali 1 orang, Mas Rizal itu di WA susah. Marani ning omahe. Gak kenal orang Ben. Apa aja yang belum? Semua, kayak Mas Rizal semua. Nggak ikut meet juga. Ada WA-nya?
Ada, tapi di WA nggak pernah dibales. Kirim ke official sekarang. Biar Nggih. ditelepon sama official. Nggih. Yang lainnya sudah semua? Pun. Oke. Coba tunjukkan itu checklistnya yang sudah. Checklistnya tak tinggal neng rumah loh, aku nggone Ripa Rapi. Lah kamu di mana? Nah, yang nggone Ripa Rapi. Ya udah, terima kasih untuk Nggih, sama-sama. selanjutnya. Kelompok 2, Raffi silahkan laporannya. Nggih, kula ten mriki. Kameranya dimpak nih. Kameranya di-on-kan. Silahkan laporannya. M. Randy belum membuat kultum materi 3, 4, 5 belum mengumpulkan. Lanjut. Jonathan kurang materi 2. Yuk lanjut. Rehan materi 3, 4, 5 belum. Video promosi belum. My IPM belum. Lanjut. Afif Juliansa belum membuat kultum. Materi 3, 4, 5 belum mengumpulkan. My IPM belum mengumpulkan. Lanjut. David sudah semua. Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Oke, untuk yang merasa kelompok 3, tugasnya segera diselesaikan ya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Selanjutnya kelompok 2 maksudnya tadi, salah, maaf. Selanjutnya kelompok 1, Mas Rifa, silahkan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama pesertanya adalah 1. Ahmad Afif Fauzi, membuat kultum sudah. Hasil resum materi 3 sudah, kurang resum materi 4 sama materi 6 dan 7. Lanjut. 2. Abid Mirza Hakim belum mengerjakan semua tugas. Lanjut. 3. Aziz Nur Rasid kurang hasil resum materi 4, hasil resum materi 5, materi 7 dan 8. Lanjut. 4. Septian Irwansyah belum semua mengerjakan tugas. Lanjut. 5. M. Ilyasa Ramadan kurang sudah semua. Itu yang nggak mengerjakan tugas sudah kok Japri. Udah. Terus responnya gimana? Sudah diparani. Responnya gimana? Ya katanya. Silahkan ditekankan lagi ya. Suruh mengerjakan semua tugasnya. Apalagi yang belum mengerjakan semua tugas. Oke, terima kasih. Untuk para pendamping yang anggotanya tidak ikut Google Meet, mohon untuk dicatat. Ya, untuk dicatat siapa aja. Nanti akan ada sanksinya.
Tugas hari ini 1 sampai 3, terakhir hari ini jam 12. Untuk para pendamping mohon diingatkan lagi anggota-anggotanya. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti lebih menumpuk. Siap para pendamping? Siap. 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 Terima kasih. Siap. Sesi berikutnya materi. Materi selanjutnya, kurikulum vitae pemateri. Nama, Alicia Maya Puspitasari, SPD. Tempat tanggal lahir, Ponorogo 20 Juni 1995. Alamat, Jimbenjenaan Ponorogo. Ketertarikan, seni suara, MC, penyiar, puisi, penyanyi, seni desain. Amanah saat ini, guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa. Kontak 087758439229. Instagram Puspitasari Alicia. Riwayat akademis SDN 1 Jimbe tahun 2008, SMPN 2 Ponorogo tahun 2011, SMAN 1 Babatan tahun 2014, Universitas Negeri Malang tahun 2018, S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Karir profesional, guru MTS Muda, tahun 2019 sampai sekarang. Tutor Primagama, tahun 2019 sampai sekarang. Announcer RBM FM, tahun 2018 sampai 2020. Moto hidup, wujudkan apa yang ingin kamu wujudkan dan belajarlah dari pengalaman. Ponorogo 14 Juli 2021, Alicia Maya Puspitasari, SPD, tertandatangani. Kepada pemateri, disilahkan. Siapa itu tadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, akhirnya Bu Maya on cam juga ya. Biasanya Bu Maya ngomongnya di belakangnya kamera, akhirnya hari ini bisa bertemu kalian di depan kamera. Nah, sebelumnya untuk anak-anak semuanya, tadi mungkin sudah dibacakan sekilas dari Mbak Tika ya, CV saya. Jadi mungkin sedikit banyaknya kalian semuanya sudah kenal sama Bu Maya. Jadi Bu Maya itu yang ini loh. Dulu mungkin kita sudah pernah bertemu sekali waktu Ramah Tamah ya. Jadi Ramah Tamah kemarin Bu Maya yang ada di panggung, yang gaenane yang ini nyekelimik ya. Jadi kita sedikit banyak sudah pernah bertatap muka. Kali ini kita bertatap muka yang kedua kali. Semoga nanti kita bisa bertatap muka di lain-lain kesempatan. Dan semoga pandemi segera berakhir biar kita bisa belajarnya tatap muka. Nah, untuk kelas 7 nanti Bu Maya akan ngajar kalian itu bahasa Jawa. Tadi padahal Mbak Tika menyebutkan Bu Maya itu adalah lulusan bahasa Indonesia. Kok bisa ngajar bahasa Jawa, Bu? Iya. Jadi ini nyerempet dengan apa yang Bu Maya sampaikan hari ini. Seperti yang sudah di-share ke masing-masing grup, materi Bu Maya hari ini adalah penelusuran bakat dan minat. Hubungannya apa dengan jurusannya Bu Maya? Nah, Bu Maya kan jurusannya bahasa Indonesia. Kenapa kok bisa bahasa Jawa itu sulit. Tapi Bu Maya itu suka disuruh atau mengajar aksara. Ini coba tanya dari aksara Jawa sama Bu Maya, pasti Bu Maya itu ngajarinnya paling akeh ning aksara Jawa.
kalau kelas 7. Tapi nanti kita kelas 9 ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Itu sekilas pengenalan dari Bu Maya. Kita perkenalan lebih dalam apabila kita sudah bisa bertemu secara langsung begitu ya. Dan langsung ini kita masuk ke materi penelusuran bakat minat. Coba di share screen Bu Lia. Sama Bu, apa ini Fadil? Yang atas sendiri Mbak Lia. Oke. Ini ya, coba di full-kan Mbak Lia, Bu Lia. Diperbesar. Belum di share screen. Belum di share screen ya. Oke, di share screen dulu. Dipilih dulu. Yes. Nah, sudah Pak Asfat? Oke, di situ adalah banner Fortasi Online 2021. Ada narah hubung @mts-muda_jaya, kemudian ada nomor WA, ada Facebook, ada YouTube. Pertanyaannya, sudahkah kalian menyimpan dan memfollow akun di atas? Sudah atau belum kira-kira? Belum. Oke, kasih kesempatan. Sudah, ya. Silakan ini difoto atau di screenshot, kemudian nanti di follow. Nah, kebetulan untuk Instagram ini yang megang itu Bu Maya, arang kading yo Pak Asfat gitu ya. Tapi kalau Facebook itu yang megang Bu Lia, arang kading yo Bu Maya. Untuk WA, nomor official itu adalah nomor yang digunakan untuk sumber informasi. Jadi, kalian wajib untuk menyimpan nomor ini, ya. Semuanya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kenapa? Karena nanti ada sistem otomatis yang akan mengirimkan pesan kepada kalian. Apabila kalian tidak menyimpan nomor ini, maka kalian tidak akan mendapatkan informasi terbaru. Oke, sepertinya ada yang bergabung Bu Lia. Bisa masuk ke lagi. Ya, itu diizinkan dulu. Raffi. Oke. Ya, sekali lagi, nomor WA yang tertera pada banner tersebut sistemnya wajib. Kalau belum bisa nge-save sekarang, silahkan ditulis di buku dulu, kemudian nanti di-save ya. Sebagai buktinya, kalian harus mengirimkan bukti nomor yang telah di-save ke pendamping. Karena apa? Sistemnya wajib. Ya. Kemudian setelah kalian menyimpan nomor tersebut, kalian wajib lagi WA ke nomor tersebut, salam, kemudian sebut nama. Bisa ya? Jadi disimpan dulu, kemudian WA ke nomor tersebut, Assalamualaikum, Bu, saya Anggita. Bu, saya Haikal Alex. Nah. Apakah ada pertanyaan? Oke, chat box Bu Lia. Apa itu? Di-save namanya siapa Bu? Namanya Official MTS Muda. Jadi itu nomor kantor Nak. Jadi nomor kantor MTS Muda. Yang bawa itu Bu Ita. Jadi hubungannya itu semua informasi kesiswaan ada di situ. Kalau kalian tidak nyimpen nomor tadi, maka kalian tidak akan tahu informasi. Termasuk ini kakak-kakak pendamping yang sering gonta-ganti nomor, ya. Jangan lupa juga disimpan. Oke, sudah Bu? Apa tadi? Oke, sip. Terima kasih Mas David ya tadi ya. Oke, berikutnya kita langsung ke slide yang kedua. Hai, salam kenal ya. Nah, jadi Bu Maya ucapkan salam kenal untuk kalian semuanya. Semoga dari pertemuan kedua ini kita bisa semakin dekat dan kita bisa semakin melekat ya. Melekat dalam artian apa? Belajar, kemudian berkomunikasi, terus juga ada hubungannya dengan bakat minat. Karena di sini Bu Maya itu sering diamanahi oleh Bapak Kepala, oleh Ibu Kesiswaan untuk mendampingi anak-anak saat mengikuti lomba. Oke. Nah, ini hubungannya dengan bakat minat nanti ya. Lanjut.
Nah, di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu apakah perbedaan bakat dan minat? Nah, tahu nggak kira-kira? Ini nggak perlu dijawab ya, jangan dijawab dulu. Silakan diangan-angan dulu. Kira-kira tahu nggak perbedaan bakat dan minat? Mungkin sebagian orang menganggap bakat dan minat itu adalah satu rangkaian kalimat ya, yang jadi satu, maknanya itu satu gitu ya. Coba berikutnya Bu Lia. Apa ya? Nah, kira-kira apa coba? Ini silahkan kalian ramang-ramang dulu. Bakat itu apa? Minat itu apa? Oke, next. Nah, ini tugas. Sekarang ya, sekarang di buku tulis satu kata tentang bakat dan tulis satu kata tentang minat yang besar di buku tulis. Nah, satu lembar buku tulismu itu isinya ada satu kata tentang bakat dan satu kata tentang minat. Yang atas itu bakat, yang bawah minat. Coba sekarang. Oke, ya dihentikan dulu nggak apa-apa. Hentikan share screen-nya dulu. Bu Maya pengen lihat yang sudah selesai, yang sudah ditulis, ditempelkan ke depan kamera. Untuk kakak-kakak pendamping juga boleh. Bakat itu apa, minat apa. Nah, ini Mbak Nisa wes cepet-cepet golek buku ini ya. Ya, soalnya Mbak Nisa ini yang sering digembleng sama Bu Maya. Dari kelas 1 sudah ngintil Bu Maya, Mbak Nisa ini. Oke. Yuk, kalau sudah kamera dinyalakan dan ditempelkan ke depan kamera. Oke, Mbak Nisa, aku jawab apa ya? Ayo, halo, adakah manusia di belakang kamera? Adakah manusia di belakang kamera? Silahkan dinyalakan kameranya kalau ada. Bisa dibantu? Mbak Anissa itu nulis apa Pak Asfat? Pak Asfat. Mbak Anissa itu nulis apa? Saya tidak kelihatan. Coba lagi Mbak Nisa. Ora ketok aku. Apa? Bakat, kemampuan. Oke, kalau minat? Keinginan. Mbak Nisa nulis apa iki kok akeh men iki? Satu kata Mbak Nisa. Apa itu? Keinginan. Oke. Coba Zidan. Tadi Zidan sepertinya sudah menempelkan jawaban di kamera. Zidan? Halo Zidan, adakah kamu di belakang kamera? Mas Zidan Al-Fatih, dinyalakan kameranya. Halo? Zidan? Coba cari yang sudah on cam lagi, Bu Lia. Haikal Alex, apakah ada? Nah, itu. Dipin, Mbak. Haikal Alex luar dewe. Nah, pin. Apa, Mas? Urung diwaca wingi. Ayo, kamera dinyalakan. Cita-citaku ingin menjadi pemain sepak bola. Wih, udah tugasnya Butia deh ini tole. Ya, oke. Itu tuh, Mas David. Coba. Rodok cedek, Mas. Bakat. Prestasi, oke. Yo, rapopo. Minat. Minatnya apa, Mas David? Niat, Bu. Niat. Apa? Niat, Bu. Niat. Oke, jadi menurut Mas David, bakat itu adalah prestasi dan minat itu adalah niat. Oke, betul. Ada dua jawaban yang sudah kita terima.
Tadi Mbak Nisa ya, perwakilan dari pendamping, bakat itu adalah kemampuan. Kalau versinya Mas David, bakat itu adalah prestasi. Itu, coba Jihan, atas, nomor 3. Jihan, ayo dinyalakan lagi. Jihan Arsita Anggraini. Bakat kemampuan. Oke, kemudian bawahnya rodok munggah gambar tulisannya rodok munggah. Boten patek ketok buliku. Oke ya. Ya, jadi ada 2 jawaban, ada 2 versi jawaban. Yang pertama tadi bakat itu adalah prestasi dan juga kemampuan. Betul, oke. Yang kedua minat. Minat itu adalah keinginan dan niat. Ini juga betul. Coba kita cek jawabannya di PowerPoint yang sudah Bu Maya buat. Share screen dulu. Ya. Nah, jadi ini, bakat itu apa sih? Bisa kalian baca, bisa kalian tulis juga sebagai hasil rangkuman kalian nanti, biar kalian nggak ditagih sama kakak-kakak pendamping. Jadi maksud dari rangkuman atau resume itu ya, kalian nggak perlu nulis banyak-banyak. Intinya yang disampaikan dari materi itu apa, itu sudah bisa hasil resume kamu. Jadi kalau kalian yang tidak mengerjakan resume itu kalian sangat rugi. Padahal ada ilmu yang bisa kalian tulis, yang bisa kalian catat, tapi sama sekali tidak ada. Berarti kalian adalah orang yang rugi, gitu ya. Jadi ini Bu Maya sudah tulis, kalian bisa jiplak, biar nanti ada hasil resume yang kalian kumpulkan kepada panitia. Bakat itu adalah suatu kemampuan, ya. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya, dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, ini bisa dikatakan kalau bakat itu adalah gawan bayi, kemampuan bawaan sejak lahir, kemampuan yang ada dalam diri kamu, kemudian belum tentu orang lain itu bisa, atau kamu lebih unggul dibandingkan orang lain dalam keahlian tersebut, gitu ya. Coba Bu Maya pengen tunjuk satu nama, ada Mas Jonathan. Mas Jonathan bisa nyalakan kamera? Jonathan. Oke, bagus sekali nih. Mas Jonathan, wajahmu mana? Malu, Bu. Malu, hati-hati nanti tersesat. Ayo, Bu Maya ingin melihat kegantenganmu. Mas Jonathan. Mas Jo. Nah, oke, Mas Jonathan. Kamu kira-kira punya bakat nggak, Mas? Punya. Punya. Apa kira-kira bakat yang kamu unggulkan? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Harusnya kamu tahu. Kemampuan yang kamu miliki yang orang lain itu lebih tidak bisa, atau orang lain itu tidak punya kemampuan yang kamu miliki. Kira-kira apa? Voli. Apa? Voli? Voli. Oke. Kalau voli itu kan kamu nggak mungkin voli sendiri. Jadi pasti ada orang lain yang bisa voli, Mas. Nah, Pak Aswad ini juga bisa voli. Nah, kalau voli itu masuknya bukan di bakat, karena banyak orang yang bisa voli. Nah, maksud saya kamu nggak bisa kalau voli sendiri gitu ya. Tapi mungkin versi kamu bakatmu itu adalah voli, karena teman-teman di sekeliling saya itu nggak ada yang bisa voli, Bu. Oke, itu bisa kamu jadikan pedoman. Oh, saya hebatnya di voli. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Oke, nah, sebentar. Oke,
Oke, di situ bakat. Bakat itu ada dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bisa kalian baca ya. Jadi kalau bakat umum itu potensi yang semua orang bisa. Contoh, menulis. Menulis itu bakat. Ya, kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, itu bakat. Volley oke. Ini kita kategorikan sebagai bakat umum ya. Jadi ada orang yang bisa volley, tapi ada juga yang tidak bisa volley. Nah, bakat khusus sekarang, tidak semua orang bisa. Nah, contoh, ini karena Bu Maya itu guru bahasa Indonesia, jadi contoh yang pertama itu adalah membaca puisi. Karena apa? Karena Bu Maya itu suka baca puisi, tapi tidak begitu lanyah, tidak begitu lancar kalau disuruh menulis puisi. Jadi kalau disuruh menulis puisi memerlukan waktu dan kondisi yang sangat memumpuni, yang sangat tepat gitu ya. Tapi kalau disuruh membaca puisi, insya Allah dikasih waktu berapa menit untuk meresapi, insya Allah bisa. Kemudian, nah, mengotak-atik HP, otak-atik komputer, contohnya Pak Aswad ini ya. Pak Aswad dulu lulusan SMA apa SMK Pak? SMA. Pak Aswad itu lulusan SMA, kuliahnya olahraga. Tapi kenapa Pak Aswad itu bisa mengotak-atik kamera, mengotak-atik laptop, mengotak-atik mesin, mengotak-atik listrik? Karena Pak Aswad punya bakat khusus yang tidak semua orang itu bisa. Nah, mungkin dalam pikiran kalian, wong lanang mesti iso Bu. Belum tentu ya, belum tentu. Belum tentu semua laki-laki itu bisa mengotak-ngatik HP, mengotak-ngatik komputer, mengotak-ngatik kamera. Nah, alhamdulillah tahun lalu yang Mbak Rada dan teman-teman itu belum merasakan Google Meet yang seperti ini. Tapi tahun ini kalian bisa merasakan berkat munculnya bakat dari Pak Aswad gitu ya. Jadi tahun ini tuh tiba-tiba datang seorang malaikat di MTS Muda. Malaikat dan permaisurinya gitu ya. Ini datang di MTS Muda tahun 2021, kemudian pada akhirnya tahun ini kita bisa menyambut kalian dengan cara seperti ini. Tahun lalu kita belum bisa karena kita belum ada orang atau belum ada tenaga yang bisa mengaksikan seperti Pak Aswad ini ya. Kalau ini ditangani Pak Aswad dewe dadi jah. Ya, jadi Pak Aswad itu yang ngatur kamera, yang ngatur YouTube di sana, yang ngatur mic. Jadi Pak Aswad di dalam ruangan itu tuh lari-larian. Seperti olahraga ya. Dia lulusan olahraga, jadi meskipun di dalam ruang, Pak Aswad ini lari-larian. Kadang mengendalikan mikrofon, mengendalikan kamera, mengendalikan komputer juga. Nah, itu adalah bakat. Tidak semua orang itu mampu, gitu ya. Berikutnya Bu Lia. Sekarang minat. Tadi jawaban dari Mbak Anissa, minat itu adalah keinginan. Iya, keinginan ya. Terus kalau Mas David jawabannya adalah niat. Betul. Kalau kita ingin tok tapi tidak niat ya percuma tak bergun gitu ya. Percuma tidak berguna. Di sini Bu Maya katakan minat itu adalah suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian atau ketertarikan. Jadi Bu Maya itu lebih suka mengatakan minat itu adalah ketertarikan. Tadi seperti di CV yang dibacakan Bu Maya, CV Bu Maya ke hari ini mungkin berbeda dengan CV-CV pemateri yang lain. Ya, jadi Bu Maya tadi nulis CV sendiri, kemudian mengganti beberapa aspeknya dengan kata ketertarikan karena untuk mensinkronkan dengan materi yang akan Bu Maya sampaikan pada hari ini. Ketertarikan Bu Maya tadi disampaikan oleh Mbak Tika itu ada di dunia seni suara, betul. Jadi Bu Maya itu sekecil selain hobi memang sama orang tua itu sering didengarkan musik. Jadi secara batiniah gitu ya, Bu Maya itu jadi suka musik, suka nyanyi. Kemudian di kelas di jenjang SMP Bu Maya kenal yang namanya radio. Jadi kebetulan dulu di SMP ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, di sana ada radio. Bu Maya masuklah dalam
jurnalistik itu, kebawa sampai sekarang. Jadi Bu Maya itu suka terhadap dunia broadcasting, dunia radio, dunia pertelevisian, entah itu bekerja di belakang layar ataupun di depan layar seperti ini, Bu Maya itu suka. Jadi Bu Maya itu suka atau tertarik dengan dunia broadcasting. Nah, kok Bu Maya jadi guru? Iya, karena ini Bu Maya ceritakan sekilas saja ya, kelas 1 SMP Bu Maya itu sudah jadi penyiar radio. Tapi tingkatnya ya di SMP, tapi radionya itu sudah bisa didengarkan 1 Ponorogo. Ya. Kemudian SMA, mulai SMP, Bu Maya itu juga sudah mulai pidato. Sampai SMA, sampai kuliah. Kalau puisi itu Bu Maya suka dari SD. Ya. Terus setelah lulus kuliah, sambil Bu Maya itu karena jurusannya itu adalah guru, waktu ingin mendaftar kuliah, Bu Maya itu bingung. Bu Maya ingin masuk ke broadcasting, tapi D3. Kata orang tua nanggung, mending S1. Dan Bu Maya ikut ke teknik, karena broadcasting itu banyak ke tekniknya. Akhirnya Bu Maya merenung, kira-kira apa ya yang linear atau yang sejalan dengan minat saya. Ternyata setelah dipikir-pikir adalah bahasa Indonesia. Sejak kecil, sejak SD Bu Maya sudah suka pidato, sudah suka puisi, kemudian di SMP ditambah suka cuap-cuap seperti ini, akhirnya Bu Maya memutuskan untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Setelah lulus dari Universitas Negeri Malang sambil daftar ke sekolah, belum ada yang dipanggil, akhirnya Bu Maya daftar ke radio RBM FM. Nah, ini radionya sekarang sudah tidak ada yang mengoperasikan, dan Bu Maya sudah tidak jadi penyiar. Jadi setelah lulus Bu Maya itu pernah di radio selama 2 tahun. Itu juga disambi sama ngajar di MTS. Nah, jadi sekilas ini buat gambaran kalian, oh ternyata minat itu adalah ketertarikan. Bu Maya ngajar bahasa Indonesia, tapi Bu Maya itu tertarik pada hal-hal broadcasting atau hal-hal tentang radio, tentang pertelevisian. Nah, itu adalah tertarik. Oke, lanjut. Oke, minat itu terbentuk setelah diperoleh informasi tentang objek atau kemauan dan keterlibatan perasaan. Nah, karena Bu Maya itu mau, kemudian karena Bu Maya itu merasa nyaman dengan dunia broadcasting, akhirnya Bu Maya menekuni. Nah, kemudian di situ juga terarah pada objek atau kegiatan tertentu dan terbentuklah oleh lingkungan. Artinya minat itu kalau diasah pasti akan jadi gitu ya, akan lebih baik, akan berhasil gitu. Berikutnya. Oke, minat itu bakat dan minat itu saling mempengaruhi. Tadi Bu Maya katakan bakat terpendamnya Bu Maya itu mungkin baca puisi. Kemudian ngotak-ngatik Bu Maya, nah ini yang belum Bu Maya sampaikan. Masih berhubungan dengan dunia broadcasting, di mana broadcasting itu juga berhubungan dengan komunikasi. Bu Maya itu suka ngotak-ngatik HP, tapi bukan ngotak-ngatik hardware-nya ya, software-nya, terutama untuk membuat poster. Tadi juga disampaikan Mbak Tika bahwa ketertarikannya Bu Maya itu selain seni suara ada di seni desain. Jadi untuk poster-poster yang mungkin disebar kalian yang ada di Instagram, di Facebook itu adalah otak-atikannya Bu Maya. Nah, jadi kenapa? Ya karena Bu Maya suka dengan hal itu. Jadi kalau Bu Maya dikasih pekerjaan yang Bu Maya suka, pasti hasilnya itu bagus. Tapi kalau kita kerjakan sesuatu yang tidak suka dengan berat hati, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu ya. Kemudian, bakat dan minat ini akan berpengaruh juga atau akan menghasilkan sebuah karir. Karir itu adalah apa yang akan kalian kerjakan nanti saat di masa depan. Tadi Bu Maya sampaikan, bakat Bu Maya ada di dunia bahasa. Kemudian minatnya dalam dunia broadcasting. Karirnya Bu Maya, saat ini Bu Maya mengajar, kemudian Bu Maya juga jadi penyiar. Nah, akhirnya bakat dan minatnya Bu Maya tadi itu jadi satu di dalam karir.
Itu suatu kebanggaan karena Bu Maya bisa mencapai apa yang Bu Maya suka, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini minat. Nah, minat itu bisa minat fisik ya, dibagi menjadi 3, fisik, komersial, dan profesional. Fisik itu berarti yang hubungannya dengan tubuh ya, olahraga, mesin, pertanian, artinya apa? Kalian itu melakukan yang mengeluarkan apa ya, tenaga yang ekstra, itu berarti masuk ke fisik. Contohnya Pak Asfat. Pak Asfat itu guru olahraga, dia juga tertarik pada bidang olahraga, tertarik pada bidang elektronik. Nah, itu kan memerlukan tenaga dan juga pikiran gitu ya. Komersial itu bagi kalian yang tertarik pada dunia bisnis. Kalian yang suka bikin kerajinan, kalian yang suka mengelola sampah, kemudian dihasilkan menjadi sebuah hasil yang bisa dijual atau memiliki daya nilai yang tinggi gitu ya. Kemudian profesional ini adalah guru, kemudian pelaku seni, dokter dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa mulai meramang-ramang. Nanti minat itu bisa mengarah pada cita-cita kalian juga gitu ya. Berikutnya. Bagaimana cara membentuk minat? Yang pertama, melalui informasi. Jadi di MTS Muda itu seperti slogan. Nah, kalian kemarin sudah mendengarkan iklan yang Bu Maya putar berkali-kali tentang MTS Muda, MTS Muhammadiyah 2 Jenangan. Nah, yang di terakhir sendiri itu ada kata-kata seperti ini. MTS Muda, gimana? Madrasah bertabur prestasi. Kenapa seperti itu? Karena itu memang MTS Muda. MTS Muda itu dari mencetak prestasi. Jadi MTS Muda itu adalah madrasah yang bertabur prestasi. Maka dari itu, bakat minat ini penting untuk mengorek apa minat dan bakatmu sehingga bisa menghasilkan prestasi. Jadi setiap bulan, hampir setiap bulan itu ada informasi lomba. Nah, ketika kalian mendapatkan informasi lomba, ikut toh. Kalau lomba tadi itu sesuai dengan bakat dan minatmu, gitu ya. Kemudian yang kedua stimulus atau rangsangan. Misalkan, oh hadiahnya oleh HP, oh hadiahnya oleh piala, oh hadiahnya oleh uang. Nah, itu kan ada sesuatu yang menarik sehingga menumbuhkan minat kamu gitu ya. Kemudian mengenali objek. Ketika kamu suka terhadap sesuatu, maka kamu harus telaten mendekati sesuatu itu tadi. Misalkan Bu Maya suka nyanyi misalkan. Hampir setiap hari Bu Maya mendengarkan musik, hampir setiap hari Bu Maya nyanyi meskipun suaranya itu gak sebagus Buli ya. Tapi kan ini minat. Kita boleh-boleh saja. Minat itu boleh-boleh saja gitu ya. Semua orang pasti punya minat, semua orang pasti punya ketertarikan. Bu Maya sukanya memang suaranya Bu Maya itu tidak sebagus dengan para penyanyi gitu loh ya. Kemudian yang keempat, dorongan dari lingkungan. Nah, lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan sekolah itu pasti akan mensupport kalian. Akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian itu dapat berprestasi dengan minat kalian. Nanti jangan kaget ketika kalian masuk di MTS Muda, sudah ketemu dengan Bu Ita, pasti kalian tuh akan disodorkan dengan berbagai macam lomba dan kalian itu, ayo kamu ikut lomba ini, ayo kamu ikut lomba yang mana, jangan kaget. Jadi persiapkan mental kamu dari sekarang, kira-kira kalau ada lomba, kamu ingin ikut lomba apa ya? Nah, kalaupun, nah ini yang terakhir, belajar dari pengalaman. Kalaupun nggak menang, nggak masalah. Nggak menang itu nggak masalah. Justru dari kekalahan tadi, kalian tuh bisa belajar dan memperbaiki. Contoh ini ya, Mbak Anissa. Mbak Anissa ini alhamdulillahnya dulu waktu kelas 1 diajak Mbak Anissa ini waktu kelas 1 anyaran, kelas 1 anyaran, Bu Maya itu apa ya, kan di formulir itu ada prestasi yang dilampirkan.
juara pidato. Akhirnya tak comotlah Mbak Anissa dari kelas, tak ajak keluar, kemudian itu waktunya juga nggak lama latihan itu. Mbak Anissa tak suruh pidato dan tak ajak lomba di jambore daerah yang ada di Balong. Alhamdulillah Mbak Anissa ini juga juara. Nah, ini tingkatnya se-Ekskarisidenan Madiun. Kemudian lomba yang kedua, ini di SMK PGRI. Nah, kebetulan pada saat itu Mbak Anissa gagal. Tapi apakah Mbak Anissa menyerah? Tidak. Malah Mbak Anissa itu semangat mencari tahu kesalahannya itu di mana dan apa yang bisa saya perbaiki. Nah, itu adalah belajar dari pengalaman. Biar minat kamu itu lebih terbentuk dan bisa menghasilkan prestasi. Lanjut. Nah, sekarang tujuan. Mengapa penelusuran bakat minat itu penting? Nah, coba jawabannya ada di bawah, Bu Lia. Karena bakat minat itu berhubungan dengan mau dibawa kemana masa depanmu. Nah, tadi hubungannya dengan bakat minat karir ya. Jadi mau dibawa kemana masa depanmu itu ada juga pada minatmu ya. Bakatmu mungkin kamu pinter matematika. Ya, kamu pinter matematika, tapi minat kamu di pengusaha. Nanti masa depanmu itu gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya itu agar memudahkan, ini tujuan versi MTS Muda ya, agar memudahkan siswa mengenali potensi diri dan mampu memberikan wawasan atau mempersiapkan masa depannya. Jadi kenapa kok di MTS Muda itu setiap ada lomba, anak-anak itu kok mesti diopiak-opiak kongkon melok lomba? Nah, tujuannya itu ini. Selain yang pertama itu untuk mengharumkan nama madrasah, yang pertama itu untuk membentuk diri kamu, untuk membentuk potensi diri siswa dan mampu memberikan wawasan atau mempersiapkan masa depan kamu menanti, gitu ya. Berikutnya. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan yang sudah Bu Maya siapkan di Google Form. Silakan di-share alamat linknya, Bu Lia. Di-share di kolom chat dan juga share di WA sebentar. Ya. Ya, jadi untuk hari ini tidak ada absen, tidak ada pretest, tidak ada post-test, hanya satu soal ini yang akan kalian jawab. Karena apa? Karena soalnya banyak sekali. Gitu ya, soalnya banyak sekali dan Bu Maya akan memandu kalian untuk mengerjakannya. Sudah di-share Bu Lia? Untuk pendamping bisa cek di grup pendamping dan bisa di-share ke grupnya masing-masing. Pendamping apa boleh mengisi? Boleh. Kalian pendamping kalau juga ingin menjawab juga boleh ya, karena ini selain psikotes, kemudian ingin mengetahui bagaimana ketertarikan kalian, boleh ya, para pendamping boleh. Nanti mungkin Bu Maya dan Bu Ita dan teman-teman Fortasi bisa membantu mengarahkan kalian kemana masa depanmu akan dibawa gitu ya. Diisi buliku, Bu. Oke, sebelum diisi, diklik dulu, nanti ngisinya dipandu sama Bu Maya. Sudah ketemu linknya? Ampun. Ampun. Oke, dibuka linknya Mbak, share screen yuk. Yang sana, yang satu, oke. Oke, sebentar ya. Oke, nanti mungkin kalian juga ada yang tanya, Bu kok nggak ada absennya? Absennya nanti langsung Bu Maya ambil dari jawaban ini. Kalau kalian jawab ini berarti kalian hadir, kalau kalian tidak menjawab ini, dinyatakan tidak hadir gitu ya. Yang pertama nama lengkap, silakan isi nama lengkapmu, bukan nama samaranmu, tapi nama lengkapmu. Udah, Bu, saya tinggal ngirim. Kok iso tinggal ngirim iki lho, wong isine 50 punjul kok. Oke ya.
Nama lengkap sudah, kemudian nama kelompok. Diisi kamu kelompok berapa. Yang ketiga nomor HP. Nomor HP ini wajib. Ya, memang setiap ada link, ada nomor HP-nya karena digunakan nanti apabila kalian tidak menyerahkan nomor HP, biar sekolah itu punya data nomor HP kamu. Ya, ini contoh boleh dikasih nomornya MTS saja. Diisi beneran. 081 332 832 169. Atasnya dikasih nama MTS gitu aja. Nah, ini jadi dari sini dikerjakan, kalian di rumah juga mengerjakan MTS mudah. Oke. Terus di situ saya siap mensukseskan Fortasi MTS Muda 2021. Saya siap mengikuti materi hari ini dengan baik. Saya siap mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemateri dengan tepat waktu. Ya, saya siap. Berikutnya diklik. Kemudian berikutnya ya. Di situ ada pertanyaan pelajaran apakah yang paling kamu sukai dan apa alasannya? Silahkan itu kalian jawab. Misalkan pelajaran matematika. Karena matematika menurut saya matematika itu adalah pelajaran yang mudah. Misalkan ini ya. Nah, untuk kalian terserah kalian mau jawab pertanyaan apa. Misalkan pertanyaan jawabannya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Misal kalau bahasa Jawa ya, saya suka pelajaran bahasa Jawa karena saya suka nembang, misalkan. Sudah ya, lanjut. Manakah yang lebih kamu sukai? Kira-kira dari 4 jawaban itu kamu lebih suka yang mana? Atau kamu bisa memilih 2, boleh memilih 3, boleh pilih 4. Nah, itu bisa dipilih semuanya. Tergantung dari diri kamu. Jadi, jawaban ini harus jawaban real. Jawaban sejujur-jujurnya, jawaban nyata. Ini tidak ada nilai ya. Jawaban ini tidak ada nilai, tapi dari jawaban ini kalian bisa mengetahui kamu itu lebih suka apa. Kamu lebih mengenal diri kamu sendiri dan mungkin dari pihak sekolah juga bisa membantu mengarahkan kamu nantinya. Di situ ya, Bulia menjawab ada di seni suara dan seni lukis. Nah, kalau kalian suka olah fisik, olahraga, kemudian suka apa lagi ya olah fisik itu ya? Bela diri, nah itu bisa kalian pilih. Oke, kalau sudah, apakah kamu pernah tampil di depan umum? Nah, kalau pernah dijawab iya, kalau tidak, tidak. Kalau misalkan arang-kading, ya dijawab arang-kading gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah kamu berani berbicara di depan umum? Nah, jawab aja. Kalau misalkan kamu ada di posisinya Bu Maya saat ini, kira-kira kamu itu berani atau tidak? Atau kamu ada di posisinya Mbak Tika, kamu berani atau tidak? Mbak Tika, HP dikeluarkan, dikerjakan. Oke ya, pendamping, nanti pendamping saya cek siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Wajib, pendamping dan peserta. Apa? Soalnya tahun kemarin, atau 2 tahun yang lalu barangnya Mbak Tika gak tak ngenek nih Cah. Jadi ini untuk angkatannya Mbak Rada, angkatannya Mbak Tika silahkan ikut, khusus yang IPM aja, yang tidak IPM tidak mendapatkan kesempatan ini gitu ya. Terus berikutnya adalah apakah kamu suka tampil di layar handphone dan membagikannya di sosial media? Ini saya rasa Imro'atul Eva, ini pasti jawabannya iya. Karena apa? Dilihat dari hasil video promosinya kemarin itu, Eva ini adalah anak yang percaya diri dan lanyah disuruh ngomong di depan kamera, gitu ya. Pertahankan ini Mbak Eva ya. Mungkin nanti Mbak Eva bisa direkrut menjadi penggantinya Mbak Tika, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ada lomba vlog, kira-kira kalian itu pede nggak sih? Kalau pede berarti nanti jawabnya iya, kalau tidak berarti tidak gitu ya. Kemudian, jika diminta untuk menjadi pembawa acara, apakah kamu bersedia? Kalau Mbak Tika mungkin jawabannya iya, karena Mbak Tika berani tampil di depan.
Berikutnya. Apakah kamu suka membuat kerajinan tangan handicraft? Misalnya, ada, kalian pernah nggak sih lihat tas tapi itu dari bungkus Royco atau baju dari bungkus Royco? Nah, itu kan termasuk salah satu kerajinan. Atau mungkin kalian suka bikin bunga dari sedotan, bunga dari kertas. Nah, itu adalah kerajinan. Kira-kira kamu suka nggak? Atau kamu bisa membuat kompor dari apa bu kemarin? Kaleng. Nah, kompor dari kaleng roti atau kaleng susu Frisian Flag. Nah, itu adalah salah satu kerajinan juga. Berikutnya, apakah kamu pandai menggambar? Nah, kira-kira kamu suka nggambar nggak? Kalau Bu Maya nggak suka nggambar, tapi kalau disuruh nemplek-nemplek gambar seneng. Ya. Sama. Oke. Berikutnya, apakah kamu bisa membuat kaligrafi? Nah, kaligrafi ini juga masuk dalam salah satu seni ya. Jadi ada juga lomba, itu lomba membuat kaligrafi, ada lomba melukis. Kira-kira kamu suka nggak dengan kaligrafi ini? Berikutnya, apakah kamu bersedia ikut lomba seni lukis? Misalkan ada lomba seni lukis yang meliputi menggambar, melukis, mewarnai, terus membuat kaligrafi. Kira-kira kamu bersedia nggak? Gitu ya. Nih berikutnya, ini untuk mas-mas. Tapi cewek-cewek juga banyak ya berita ya tapak suci itu ya. Apakah kamu suka bela diri? Kemudian bela diri apa yang pernah kamu ikuti? Contoh, Mbak Tika ikut tapak suci nggak? Oke, misalkan Mbak Rada ini ya. Ya, saya suka bela diri. Saya pernah ikut bela diri tapak suci misalkan. Tapak suci apa Pak? Ya. Atau taekwondo nih ya, yang masuk di sekolah-sekolah itu kan taekwondo, tapak suci itu ya Bita ya. Jitsu betul. Kuliah suka? Oh enggak. Kalau saya tidak berani. Saya inginnya dibela saja. Kemudian mana yang kamu suka dari pilihan di bawah ini? Apakah kamu suka pidato? Apakah kamu suka membaca puisi? Apakah kamu suka menyanyi, mendongeng, seni baca Al-Quran, kiroah atau tartil? Nah, oke, hanya satu ya. Oke. Harusnya tadi bisa ya. Nah, ini memang fokusnya pada seni suara. Dari kelima pilihan itu, kamu lebih condong yang mana? Gitu ya. Berikutnya ini adalah seni gerak. Antara tari, pantomim, drama, olahraga, kamu pilih yang mana? Tuh ya. Berikutnya, apabila ada lomba pengetahuan dan kesenian. Nah, kalau ada lomba tentang pengetahuan, misalkan yang akan ada ini lomba apa Bu Ita? Lomba pengetahuan itu? KSM. Kompetensi Sains Madrasah. Nah, lomba ada pelajaran IPA, IPS, Matematika, 3. Nah, ada 3. Oke, itu ada bidang mata pelajaran, ada juga bidang itu masuk ke pengetahuan. Kalau kesenian itu berarti nyanyi, kemudian MTQ, kemudian puisi, drama, olahraga itu juga masuk, kita kategorikan ke dalam kesenian ya. Kalian pilih yang mana? Kemudian berikutnya, tipe orang yang seperti apakah kamu? Nah, apakah kamu itu adalah orang yang ingin belajar untuk menjadi lebih baik? Artinya kamu itu orangnya ingin berkembang, atau kamu adalah orang yang stuck, cukup dengan apa yang aku miliki saat ini, yo wes, aku ngene yo wes gitu ya. Itu berarti kamu adalah orang yang tidak ingin berkembang. Tapi kalau kamu ingin menjadi lebih baik, artinya kamu
ingin berkembang. Berikutnya, tipe orang seperti apakah kamu? Apakah kamu itu adalah orang yang berani menyampaikan pendapat? Apakah kamu itu adalah orang yang tidak berani? Ataukah ketika kamu ingin menyampaikan pendapat tapi kamu meminta orang lain yang menyampaikan? Coba, di antara tiga itu, kamu masuk kategori yang mana? Bu, sudah selesai Bu waktunya. Sabar, sabar. Karena ini penting ya. Sudah? Sudah. Berikutnya, tipe orang yang seperti apakah? Oke, menjawab sudah tadi, saya harap kalian jawabnya itu tidak ngawur ya. Karena ini penting untuk kalian dan masa depan kalian. Berikutnya, ketika ada tugas, kira-kira kamu terbiasa menyelesaikan tugas tepat waktu, terbiasa mengerjakan tugas sebelum berangkat sekolah, atau tidak mengerjakan tugas sama sekali? Kira-kira kamu yang mana ya? Oh ya, ini yang tidak mengerjakan tugas ini pasti jawabnya yang terakhir ini, tidak mengerjakan tugas sama sekali pasti ya. Tapi kalau yang disiplin pasti jawabnya yang A, terbiasa menyelesaikan tugas tepat waktu. Tapi ada juga loh yang milih yang nomor 2, tugasnya dikumpulkan jam 12, jam 11 lagi nggarap. Ada. Oke. Jika disuruh memilih, aku lebih senang menilai karya orang lain apa menghasilkan karya sendiri. Oke, kamu tuh lebih suka jadi pengamat atau kamu itu suka menghasilkan? Tandanya orang yang kreatif gitu ya. Kemudian, jika disuruh memilih, aku lebih senang mempraktekkan apa yang pernah dihasilkan orang lain. Artinya kamu misalkan orang lain sudah pernah membuat kompor dari kaleng, kemudian kamu mempraktekkan ulang, memperagakan ulang, itu berarti yang A. Tapi kalau kamu menghasilkan sesuatu yang baru, berarti kamu atau misalkan membuat kompor listrik dari apa ya yang belum pernah. Nah, itu adalah ciri orang yang suka penelitian, meneliti atau menghasilkan karya baru. Itu sudah habis. Apanya yang sudah habis? Belum habis ya. Kalau Bu Maya belum salam, artinya waktunya belum habis gitu ya. Kemudian, ini siapa ya yang ngobrol ya? Ini Bu Maya tidak bisa melihat kalian. Siti, hai Siti. Siti tapi suaranya kok cowok Pak? Ya, Siti, tolong dikerjakan. Ini nih misalnya gak dikerjakan Bu Maya kita tenan loh Cahil. Jadi kalian ngerjakannya wis penak loh. Yang kemarin gak ada yang mendampingi, ini mengerjakannya didamping Bu Maya biar kalian tuh nggak salah pilih jawaban. Oke, next. Jika disuruh memilih, aku lebih senang menikmati pemandangan yang indah apa menata buku pelajaran. Ini dua-duanya ini sama-sama orang yang suka keindahan. Tapi yang satu itu sukanya kalau lihat pemandangan, yang satu itu sukanya melihat buku yang rapi. Ya, action, yang satu itu hanya mengamati. Next, jika disuruh memilih, aku lebih senang menceritakan keindahan atau menjelaskan bahaya sampah. Beda loh ya. Kalau menjelaskan itu berarti kenapa sampah itu berbahaya, efeknya apa. Berarti kamu itu adalah orang yang menggunakan logika. Tapi kalau menikmati pemandangan yang indah, kamu tuh orangnya yang santuy, yang suka dengan apa ya? Dan sayang. Loh. Iya, yang suka mendengarkan musik. Ini kan orangnya santuy banget gitu kan ya. Kemudian berikutnya, jika disuruh memilih, aku lebih senang, kamu lebih suka menulis, membaca, menghitung, atau berbicara. Berikutnya, jika disuruh memilih, aku lebih senang menulis apa yang aku lakukan besok atau apa yang telah aku lalui hari ini. Jadi misalkan pada malam hari sebelum tidur, kamu itu lebih suka menulis apa yang akan kamu lakukan besok
atau apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Artinya kalau kalian pilih besok, kalian itu adalah tipe orang yang terencana, gitu ya. Kemudian, kalau jika disuruh memilih, aku lebih senang membaca buku cerita atau membaca buku pengetahuan. Berikutnya, jika disuruh memilih, aku lebih senang memberikan irama musik dari meja, klotean. Nah, aku senang klotean. Opo, aku luwih senang mengukur panjang meja. Artinya apa? Kalau mengukur panjang meja itu adalah kamu orang yang teliti. Kamu suka dengan sesuatu yang pasti. Tapi kalau kamu senengnya klotean, berarti kamu itu adalah orang yang kreatif. Ini biasanya mas-mas, cowok-cowok ini sukanya memberikan irama musik dari meja. Kemudian, jika di sekitarmu ada sampah yang berserakan, apa yang kamu lakukan? Misal, kamu di sekolah, plastik, sampah botol, godong, yang Dibiarkan saja. nggak usah dijawab di mikrofon, silakan dijawab di Google Form-nya. Jangan-jangan ini yang dari tadi jawab pakai mikrofon nggak mengerjakan ini ya. Oke, Randy, silakan pendampingnya Randy ini diawasi ya. Kira-kira dia ini mengerjakan atau dia online WA? Coba. Pun selesai, Bu. Kok sudah selesai? Sudah. Baru sampai nomor bohong, Bu. loh. Berikutnya, berarti dia Randy ini anaknya tidak mau diatur Bu Ita ya, karena tidak mengikuti instruksi dari Bu Maya. Padahal Bu Maya kan menjelaskannya satu nomor, tapi Randy ini sudah selesai. Hebat Randy, berarti kamu adalah orang yang tidak suka dengan peraturan dan tidak suka dengan instruksi. Nah ini sudah, Bu Maya dari sini sudah tahu loh karakternya Randy. Ya, oke berikutnya. Apakah kamu suka dengan hal-hal yang baru? Misalkan, aku ingin membuat tas dari sepatu bekas misalkan. Nah, itu adalah kamu suka hal-hal yang baru. Nah, tinggal 2 pertanyaan. Berat mana 1 kilo kapas dan 1 kilo besi? Dijawab ya. Nah, 1 kilo besi dan 1 kilo kapas berat mana? Jawaban di Google Form, nggak usah jawab di mikrofon, nggak usah jawab di chat, biar teman-teman nggak bisa nyontek. Mbak Tika tahu nggak jawabannya? Oke, ini kurang lebih pertanyaan sama dengan pertanyaan Mbak Tika kemarin soalnya. Oke, 1 soal terakhir itu jawabannya 2 soal itu sama ya, belum Bu Maya hapus. Jika, halo, siapa yang ngobrol di belakang mic? Tolong dimatikan. Kalau tidak dimatikan, tidak Bu Maya lanjutkan. Siti, bisa dimatikan? Bisukan dulu. Langsung atas, langsung. Ya. Oke, lanjut. Jika 1 telur membutuhkan waktu 5 menit untuk merebus, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk merebus 15 telur? Berapakah waktu tikang yang dewe? Oke, jika 1 telur membutuhkan waktu 5 menit untuk merebus, berapakah waktu yang diperlukan untuk merebus 15 telur? Jawaban nomor terakhir itu juga sama dengan atasnya, silakan dijawab sama. Kalau sudah, klik berikutnya. Udah, Bu. Oke, terus yang terakhir, ini adalah penugasan. Oke, tunjukkan aksimu, ini tugas dari Bu Maya. Setelah menjawab pertanyaan di atas, apakah aksi yang akan kamu demonstrasikan? Jadi tugasnya Bu Maya, kalian membuat video tentang bakat dan minat yang ingin kamu tampilkan atau yang ingin kamu pentaskan di hadapan teman-temanmu.
Caranya gimana, Bu? Jadi caranya yang pertama, dari pertanyaan tadi pasti kamu sudah memikirkan, oh aku lebih suka ini, oh aku lebih suka MTQ, aku lebih suka tartil. Berarti tugasnya silahkan kamu melakukan rekaman. Siti Umi Rohmawati, Bu Maya bisa minta tolong perhatikan. Oke, jadi sekali lagi tugasnya, buatlah video tentang bakat minat kamu, kemudian diupload di mana, Bu? Diupload di YouTube-mu. Ya. Saya yakin kalian semuanya sudah pandai mengoperasikan YouTube gitu ya. Caranya gimana, Bu? Caranya masuk ke channel Anda ya Pak Aswad ya. Nah, jadi masuk ke YouTube, kemudian di bagian akun kalian pilih channel Anda, kemudian ada gambar tambah, nah atau gambar plus, itu adalah upload videomu, gitu ya. Tadi kata-katanya di situ, nah yang bisa kalian demonstrasikan itu ada melukis, menyanyi, pidato, membuat handicraft, tilawah, menari, olahraga, dan lain-lain. Itu kalian pilih dulu. Kamu kira-kira mau mendemonstrasikan apa? Dijawab dulu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, rekamlah demonstrasi aksi bakat minatmu dan upload di akun YouTube-mu. Pengecualian untuk melukis dan handicraft ini adalah prosesnya. Jadi bukan hasilnya yang di video, tapi prosesnya. Misalkan kalian suka membuat kerajinan, berarti kalian minta tolong kakak, minta tolong teman, minta tolong ibu untuk merekamkan saat kalian mulai menyiapkan peralatan, kemudian kalian membuatnya sampai jadi, itu direkam. Durasinya maksimal 7 menit. Bu, kalau di speed boleh? Boleh. Tapi tidak boleh kalau keseluruhan itu di speed. Jadi mungkin kalian kan kalau bikin YouTube ya misalkan ada ngobrole. Nah, kemudian pas ngerakite misalkan itu boleh di speed. Jadi ada bagian yang di speed, ada bagian yang tidak di speed gitu ya. Kemudian untuk melukis juga sama. Jadi mulai dari mempersiapkan alat tulis, alat mewarna, buku gambar sampai proses gambarnya itu harus di video. Kalau sudah silahkan klik kirim. Nah, jadi tugasnya Bu Maya hari ini, kenapa toh kok tadi Mbak Tika sebelum Bu Maya itu ngecek tugas kalian? Karena tugasnya Bu Maya hari ini itu kalian harus membuat video. Kalau kalian belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, tugas kalian itu lebih berat lagi gitu ya. Sedangkan besok Sabtu, tugasmu itu harus sudah ada yang ditampilkan. Paham ya? Jadi besok terakhir apa tuh? Terakhir besok jam 12 siang. Terakhir besok jam 12 siang. Supaya Bu Maya ada kesempatan untuk melihat dulu hasil kamu. Ya. Jadi ada waktu 1 hari untuk membuat video mulai hari ini, mulai jam 12 hari ini sampai 12 besok itu adalah proses pembuatan aksi bakat minat. Apa pertanyaannya? Apa? Usahakan tidak di speed ya. Oke, bolehlah, boleh 3 menit. Sementing lek 2 sampai 3 menit iki aja di speed banget cah ya. Lah kok sing delok bingung iki gambar apa bocah iki ngono ya. Membuat layangan boleh Bu, boleh, tapi layangannya jangan sama kayak layangan yang lain. Kamu harus punya inisiatif sendiri biar layangan kamu itu kalau dijual memiliki nilai guna yang tinggi gitu ya. Oke, Bu. Sip, sudah paham semuanya? Oke. Oke, apabila tidak ada, sekali lagi Bu Maya ingatkan, ini jam berapa? Jam 9.45 sampai jam 12, tugas kalian adalah menyelesaikan yang belum. Jam 9.45 sampai jam 12,
Tugas kalian menyelesaikan yang belum. Kemudian jam 12 hari ini sampai jam 12 siang besok, hari Jumat, tugas kalian adalah membuat video dan harus sudah diupload di YouTube. Kemudian kalau sudah diupload di YouTube gimana Bu? Nanti linknya dikirimkan kepada pendamping. Jadi pendamping itu tahunya apakah anak ini sudah buat video atau belum dari link YouTube-nya. Jangan lupa pakai hashtag MTS Muda. Bu Lia dikasih contoh hashtag MTS Muda. Nah, jadi nanti kalau sudah diupload, itu kan biasanya ada deskripsinya. Kalian kasih hashtag MTS Muda. Oke, sudah ya. Oke, dan pertanyaannya apa? Ada. Insya Allah, tapi insya Allah tidak lama juga karena hanya sesi penutupan dan juga pemberian hadiah kepada kalian yang beruntung. Fortasi Awards gitu ya. Oke, sekian ya anak-anak dari Bu Maya. Semoga apa yang Bu Maya berikan hari ini itu bisa membuka wawasan kalian. Oke, suka Isok Vita. Ya, jadi kalian harus fokus kamera. Ya, kalian harus ya, Septia, halo, dimatikan mikrofonnya. Ya, intinya tugas kalian harus dikerjakan karena kalau tidak dikerjakan Bu Maya kiter tenanan. Fungsinya untuk apa? Soalnya Bu Ita itu kalau ada lomba nanti disambati Bu Maya. Ayo tuh Bu Maya ndang to melok lomba iki to ndang to. Padahal Bu Maya kan harus mencari itu tahu dulu siapa anak yang berbakat di bidang itu gitu ya. Oke, intinya semoga apa yang Bu Maya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, membuka wawasan kalian dan kalian bisa lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa? Karena apapun waktu yang diberikan oleh MTS saat ini itu adalah waktu yang penting untuk membuka wawasan kalian. Oke, cukup sekian dari Bu Maya. Kembalikan ke Mbak Tika enggak? Karena biasanya ditutup oleh moderator, hari ini akan ditutup oleh Mbak Tika ya. Sekian dari Bu Maya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih